Kepala Sekolah SIT Salman Al-Farisi, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SIT Salman Al-Farisi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta nikmat tak terkira sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari yaumul kiamat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, monggo kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan pada pertemuan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, izin menyampaikan ini adalah rancangan dari P5 kita di semester yang akan datang, yaitu di semester genap, di mana kita mengambil tema tentang kearifan lokal. Kemudian nanti topiknya adalah festival dolanan tradisional. Sebagaimana yang kita sepakati pada awal tahun pelajaran kemarin, jadi semester 1 kita mengambil tema teknologi pangan, dan semester 2-nya ini kita mengambil kearifan lokal. Nah, dalam kearifan lokal ini Bapak Ibu ada beberapa mata pelajaran yang mungkin tergabung di dalamnya. Karena dolanan tradisional ini banyak permainan dan pertandingannya, jadi sebagai mata pelajaran promotornya adalah TCOK dan mata pelajaran lainnya sebagai kolaborator atau ikut mendukung atau ya tergabung di dalamnya. Nah, latar belakang dari proyek kita ini adalah yang pertama, dolanan tradisional itu memiliki banyak kearifan dan manfaat. Di antaranya adalah melatih anak untuk memiliki sikap sportif, mencintai budaya lokal, dan juga membangun sosial emosional siswa atau anak. Kemudian melalui dolanan tradisional ini, seluruh organ tubuh anak juga dapat terstimulasi dengan baik. Maka sebagai salah satu hiburan, sebenarnya dolanan tradisional ini jauh lebih baik daripada gadget. Gadget memiliki salah satu peran gadget untuk anak itu kan sebagai media atau hiburannya. Nah, dolanan tradisional ini memiliki peran yang jauh atau fungsi atau manfaat yang jauh lebih baik daripada gadget karena dia akan menstimulasi seluruh organ tubuh anak, tangannya, kakinya, otaknya, badannya, matanya. Sedangkan kalau gadget biasanya yang terstimulasi hanya otak dan mata dan ini ya keterampilan jari. Kemudian agar semua siswa berkesempatan, ini juga latar belakangnya agar semua siswa berkesempatan mencoba berbagai macam dolanan tradisional, maka di akhir semester nanti insya Allah akan kita buat festival dolanan tradisional. Kemudian dalam festival ini nanti kami akan minta anak-anak dari kelas C, kelas 5, karena kelas 6 mungkin sudah akan ikut menghadapi ASPD, kemudian setelah itu persiapan tutup tahun dan lain-lain. Jadi akan kita tolong kepada kelas 5 untuk menjadi panitia yang akan menyusun rencana festivalnya, melakukan penjadwalan pertandingannya, kemudian merancang media promosinya, membuat aturan main di setiap cabangnya, dan juga sekaligus menjadi pelaksana ketika festival dilaksanakan. Tujuan dari program ini yang pertama adalah mengenal ragam budaya bangsa, yang kedua anak mengenal berbagai macam permainan daerah atau dolanan tradisional tadi, kemudian yang ketiga anak senang mempraktikkan berbagai macam dolanan tradisional dalam berbagai kesempatan, yang keempat anak dapat merencanakan sebuah musim pertandingan. Jadi anak-anak tidak sekedar main, tapi dia tuh harus bisa merancang lapangan ini dipakai siapa dulu, antara siapa dengan siapa, terus kemudian nanti pemenangnya harus bertemu dengan
apa, dipakainya di lapangan sebelah mana, kapan waktunya. Nanti anak-anak nanti kita dampingi untuk bisa merencanakan sebuah musim pertandingan. Kemudian anak dapat membuat aturan main sebuah pertandingan. Kemudian anak dapat menjadi pelaksana sebuah pertandingan, dan anak dapat berpartisipasi aktif dalam kompetisi di festival dolanan tradisional. Nah, Bapak Ibu, ini adalah capaian pembelajarannya ya dari proyek yang akan kita lakukan besok. Di sini kami mengambil 6 penilaian. Yang pertama adalah akhlak pribadi. Kemudian ini indikatornya adalah anak memperhatikan kesehatan jasmani, mental, dan rohani dengan melakukan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang elemen mengenal dan menghargai budaya. Indikatornya adalah anak mengidentifikasi dan mendeteksikan keragaman budaya di sekitarnya, serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas dirinya. Kemudian elemen yang berikutnya adalah keadilan sosial. Dalam hal ini anak berpartisipasi dalam menentukan kriteria yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian elemen berikutnya adalah kolaborasi. Di sini anak menunjukkan ekspektasi positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar. Yang kelima adalah regulasi diri. Di sini anak memahami perbedaan emosi yang dirasakan dan dampaknya terhadap proses belajar dan interaksinya dengan orang lain, serta mencoba cara-cara yang sesuai untuk mengelola emosi agar dapat menunjang aktivitas belajar dan interaksinya dengan orang lain. Nah, beberapa kali kita temukan ya anak-anak tuh kadang kalau bertanding kalah itu kurang bisa mengendalikan emosinya. Nah, ini nanti masuk ke dalam stimulasi pembelajaran kita agar anak-anak bisa mengendalikan emosinya sehingga dapat mengalirkannya ke hal yang positif. Kemudian elemen berikutnya adalah mengembangkan gagasannya orisinil, karena anak-anak merancang pertandingannya, merancang aturan mainnya, maka di sini anak akan mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk membuat kombinasi hal yang baru dan imajinatif untuk mengekspresikan dan atau perasaannya. Nah, Bapak Ibu, ini strukturnya ya, struktur dari program P5 kita nanti di semester 2. Jadi pengenalan, ada konteks, kita memakai 4 tahap, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi serta tindak lanjut. Totalnya adalah 124 CP. Tetapi nanti ada di pada saat anak-anak diskusi menentukan rencananya itu nanti kelihatannya kalau 4 JP masih akan kurang, jadi akan kita tambah menjadi 6 JP sehingga totalnya menjadi 126 JP. Nah, Bapak Ibu, ini adalah berbagai rubrik untuk asesmennya. Jadi karena kita ada 6 indikator yang kita lihat, nanti juga kita buat 6 rubrik dari mulai berkembang, kemudian sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, ini ada 6 ya Bapak Ibu. Oh, rubriknya kepotong di sini ya, ada 6 tadi, 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk kapasitas yang kita miliki semua, tetapi untuk lapangannya kita cukup terbatas, sudah tidak cukup luas ya. Jadi tadi banyak sekali dolanan tradisional yang dikenalkan kepada anak, tetapi memang tidak semuanya ditandingkan. Sedangkan sisanya tidak ditandingkan, nanti bisa dipakai mainan anak di kelas pada saat jam istirahat. Terus kemudian ketika anak yang lain main, anak yang lainnya itu bisa jadi supporter, bisa juga memainkan dolanan tradisionalnya di kelas masing-masing. Nah, nanti pada saat festival atau musim pertandingan nanti akan kita buat pengaturan lapangannya. Itu yang di sebelah kelas 6 itu nanti ada lomba bakia. Kemudian lapangan besar kita bagi 2, yang sebelah dekat kelas 6 itu nanti boy-boyanan, yang sebelah sini juga sodor. Kemudian depan kantor ada egrang, dan di depan musola ada bentengan. Nah, Bapak
Bapak Ibu, tantangan dari kegiatan ini cukup banyak ya. Yang pertama adalah kesediaan waktu. Ketersediaan waktu untuk melaksanakan atau menyusun perencanaan program, di mana kelas 5, anak-anak kelas 5 itu sebenarnya materinya sudah cukup padat, tetapi nanti kita akan mencoba mencari waktu-waktu luang sehingga kita bisa berdiskusi dengan anak untuk merencanakan sebuah festival pertandingan dolanan tradisional. Kemudian yang kedua adalah perlunya kolaborasi dari berbagai guru mata pelajaran agar proyek tersebut bisa benar-benar holistik ya, sesuai dengan prinsip dalam pelaksanaan P5. Kemudian yang ketiga, kemampuan siswa kelas 5 untuk memprakarsai dan merencanakan suatu kegiatan itu mungkin masih sangat terbatas, sehingga perlu pendampingan yang cukup intens. Kemudian yang keempat, animo seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam festival itu juga mungkin belum semuanya tinggi. Misalkan ada anak-anak yang kurang suka olahraga, kurang suka bergerak, itu kadang-kadang juga pilih enggak. Maka besok kita buat biar anak-anak itu bisa semuanya berpartisipasi. Kemudian yang kelima, apakah dolanan tradisional yang sudah kita buat atau rancang sampai ke festival nanti setelah P5 selesai, setelah proyek selesai, bisa tetap disenangi dan dimainkan oleh anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Ketika di rumah tentunya mengganti gadget ya, kalau di sekolah ya memang tak boleh bawa gadget, mau nggak mau anak-anak memang pasti akan dimainkan. Nah demikian Bapak Ibu sekilas pemaparan untuk kegiatan P5 kita di semester 2. Mungkin ada yang ditanyakan, saran atau masukan atau usul, kami persilakan. Terima kasih Bu Rumi atas pemaparan dari rencana kita akan melaksanakan P5 di semester 2. Ini berarti untuk modulnya masih pada tahap belum sampai pada tahap aktivitas ya. Karena di slide sebelumnya oh ini struktur dan tahapan pengenalan macam-macam budaya. Slide sebelumnya yang ada aktivitas. Nah itu aktivitas terkait. Nah ini kan belum tercantum ya itu ya. Jadi kita kan sebenarnya kalau untuk P5 itu kan bagaimana kita mengembangkan atau membiasakan ya, mengembangkan karakter yang sudah kita pilih, misalnya dimensi, gotong royong, kemudian elemennya kolaborasi, elemennya kerjasama. Nah, target terakhir itu adalah menunjukkan ekspektasi harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar. Nah, itu ditunjukkan pada aktivitas apa itu. Itu sampai kemudian pada dimensi yang terakhir ya, dimensi terakhir kita ingin mengembangkan karakter yang bagaimana ya, kolaborasi elemen. Jadi dimensinya terhapuskan langsung oh iya ini ya itu kita bisa menilai. Nah ini kan dari target pencapaian itu kan kemudian di breakdown ke rubriknya. Bagaimana kita bisa menilai anak di gotong royongnya, rubriknya apa? Nah itu kan masuk ke aktivitasnya. Aktivitasnya bisa, coba kalau aktivitasnya yang di gotong royong apa? Aktivitasnya belum yang di, nah ini ini yang gotong royong itu ketika bermain sama ketika melakukan ini persiapan yang rapat-rapat ini anak-anak kita berdiskusi dan bergotong royong mendapatkan. Nah itu kan ditunjukkan di aktivitas tadi, kolom aktivitas. Kalau biasanya lebih jelas lagi di aktivitas itu ditulis nomor. Jadi nanti bisa dituliskan
aktivitas nomor 1, nomor 2 kayak gitu. Sehingga yang membaca modul itu bisa melihat ketika kita akan mengajarkan atau membiasakan atau memunculkan karakter itu ada di aktivitas apa aja kayak gitu. Begitu biasanya nanti seperti RPP itu. Kalau saya ini ketika kemarin membuat itu akan lebih mudah, misalnya aktivitas ini kegiatannya apa, tujuannya apa, kemudian medianya apa, alat belajarnya apa kayak gitu. Jadi dibuat rinci, kemudian seperti RPP guru ngapain, siswa ngapain kayak gitu. Begitu Bu Luki sedikit masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ini Bu Ibu masukannya. Insya Allah nanti notet ya kita jabarkan untuk lebih detail aktivitasnya sama itu tahap apa, aktivitasnya apa, penilaiannya bagaimana. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau menambahkan? Adakah Bapak-Bapak mungkin? Bapak Ibu guru kelas tidak ada? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, alhamdulillahirobbilalamin, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dan mengikuti diskusi ini. Ke depan mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik. Moga kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.